Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang bagi kita semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut dengan penuh kasih Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di Jemaat Rantepao. Penekanan warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan, pada poinnya yang ke-20, inisiasi sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus pada ibadah pukul 4 sore. Pada poin yang ke-21, pertemuan bulanan PPGT Klasis Rantepao. Tuan rumah adalah PPGT Jemaat Rantepao, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus pada pukul 3 sore di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin yang ke-22, ibadah lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Agustus pada pukul 9 pagi di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu lansia. Pada poin yang ke-23, Komisi 3 Pembinaan Gereja Toraja akan membuka kelas berbuah dalam Kristus di Jemaat Rantepao. Akan dimulai pada tanggal 18 Agustus dan bagi warga yang berminat dan telah menyelesaikan kelas berakar dan bertumbuh dalam Kristus, silahkan menghubungi Ibu Penatua Budanita Hartanto atau Bapak Penatua Prawiro Hartanto. Poin yang ke-24, pada ibadah jam 9 ini akan diadakan baptisan kudus. Mari kita dukung dalam doa kiranya boleh terlaksana dengan baik. Poin yang ke-25, ibadah syukur keluarga Parapak Palinggi dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pada pukul 4:30 sore di rumah kediaman kelompok pelayanan 3 samping Hotel Banua. Diharapkan kehadiran kita semua. Poin yang ke-26, pemindahan jenazah almarhum JB Rantebungin atau Nenek Risma ke Sangala akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus pada pukul 11 pagi. Diharapkan kehadiran kita dan doa dari kita semua. Berikutnya pada poin yang ke-27, rapat evaluasi program dan anggaran Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus pada pukul 3 sore di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan untuk setiap komisi menyiapkan laporan realisasi program dan anggarannya masing-masing. Kemudian poin yang ke-28, dibuka kelas katekisasi yang akan dimulai pada awal bulan Agustus. Ya, masih dibuka pendaftaran bagi orang tua yang memiliki anak usia katekisasi. Ya, silakan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran ke kantor gereja. Kemudian poin ke-29, ya hari ini sepanjang minggu ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen tersebut. Poin yang ke-31, ya program kerja kuliah kerja nyata gelombang 112 Unhas yaitu aksi donor darah akan dilaksanakan dan meminta keikutsertaan kita semua yang rindu untuk mendonorkan darahnya, dilaksanakan pada hari Jumat 9 Agustus 2024 pada pukul 9 di kantor BPS di bawah. Jadi mungkin kita yang sudah siap untuk mendonorkan darah, sudah waktunya, ya silakan kita hadir pada hari Jumat pukul 9. Tambahan warta jemaat, ralat ibadah keluarga di kelompok 7A, di warta tertulis keluarga Nenek Lola dipindahkan ke keluarga Bapak Yusuf Pare. Kemudian ada berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak John Robert Sule, Nenek Lana atau orang tua dari Bapak Robi D.P. Sule di Makassar. Jenazah sekarang berada di kediaman di Makassar, Jalan Tupai nomor 18 Makassar, dan segenap Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan duka yang mendalam. Tuhan menghiburkan segenap keluarga. Informasi-informasi selanjutnya Bapak Ibu silakan menghubungi kantor gereja dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
Selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Menyukuri kebaikan dan kasih Tuhan dalam persekutuan saat ini adalah wujud kerinduan untuk terus dekat kepadanya. Dalam kerapuhan dan keberdosaan kita, Allah terus menyatakan pemeliharaannya bagi umatnya. Karenanya mari dengan penuh kerendahan kita menyatakan penyembahan dan pujian akan Dia melalui satu tema yang kita renungkan sepanjang minggu ini. Marilah dekat ke hadapan Tuhan. Dari perenungan itu dengan penghayatan yang sungguh, mari kita bersuka cita memuji dan memuliakan Dia. Saya cukup Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. salam bagimu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, menjalani kehidupan dengan berbagai dinamika sering membuat kita hidup dengan penuh pergumulan. Di tengah-tengah kondisi ini, seringkali kita dilema, putus asa, bahkan seakan kehilangan pengharapan. Kita mulai menjauh dari Tuhan, mencari penyelesaian sendiri. Bahkan celakanya, terkadang menyalahkan Tuhan
atas situasi berat yang terjadi. Sadarkah kita bahwa hal ini mendukakan Tuhan? Karena itu bersama marilah dalam anugerahnya kita datang mengaku dosa, seraya memohon belas kasihan-Nya. Kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Dan apa yang Tuhan mau perlihatkan, Tuhan katakan. Ketika menurunkan hujan roti bagi bangsa Israel, mereka memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu, supaya mereka, ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, dan inilah sesungguhnya yang Tuhan mau perlihatkan. Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel bahwa apakah mereka betul-betul mereka tetap hidup taat kepada Tuhan, tetap melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka dalam situasi apapun yang sedang mereka alami. Bukan hanya ketika mereka senang mampu melihat kehadiran Tuhan, melihat penyertaan Tuhan. Dan itu kadang menjadi sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita senang, kita merasa aman, ya sedang memuji Tuhan, menyanyi lagu-lagu rohani. Ya, tetapi kalau kita lagi susah, kalau ada masalah, persoalan, ya kita lagi bersungut-sungut, bahkan mungkin lagunya bukan lagi lagu rohani, tapi ya lagu-lagu duniawi. Atau bahkan mencari tempat-tempat hiburan-hiburan untuk mencari tempat di mana kita bisa merasakan ketenangan. Atau mungkin kita juga bisa mempersalahkan Tuhan seperti bangsa Israel. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan sendiri, tetapi Engkau membawa kami ke tempat ini.
engkau akan membunuh kami seluruh jemaat dengan kelaparan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali mengingat bagaimana renungan kita pada hari Minggu yang kemarin. Situasi yang sama yang dihadapi oleh para nabi bersama dengan Elisa. Mereka kelaparan. Tapi kemudian ada 20 jelai roti. Oleh pelayan, mereka meragukan apakah sebanyak roti ini akan cukup untuk 100 orang. Hal yang sama dihadapi oleh Yesus bersama dengan para murid. 5.000 hanya laki-laki yang dihitung, ya. Tidak terhitung perempuan dengan anak. 5.000 dengan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Murid Yesus Filipus meragukan apakah ini akan cukup untuk dibagikan orang sebanyak ini. Namun bila dikula di tepu-tepu na bete di gunagana. Tetapi Tuhan mengatakan, berikanlah untuk mereka makan dan pasti akan ada sisanya. Dan itu kemudian dibagikan untuk 100 orang 20 jelai roti. 5 roti dan 2 ikan dibagikan. Mereka makan sampai kenyang dan bahkan masih ada sisanya. Ya, tetapi orang kadang mengatakan, ya kan saat itu belum ada yang Mak Columbus, jadi masih ada sisa. Ya. Pako biasa di Pakonebang tu PWGT kan padahal denduka tu PKB biasa mak bungkul lah. Ya. Di situ kita melihat dan memperlihatkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Tuhan perlihatkan bagi mereka. Dan juga apa yang Tuhan sudah buat kepada orang yang sama, kepada bangsa Israel. Bukan hanya 1 kali, 2 kali. Untuk kesekian kalinya. Tetapi itulah yang selalu terjadi. Ketika Tuhan sudah memberikan, memperlihatkan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka, lalu mereka lanjut tiba pada suatu tempat, ya kembali lagi mereka bersungut-sungut. Ibang munapogoto, dan ya mungkin juga itu karena terjadi dengan kehidupan kita. Yang nama totomo bulan bisa mau kiima sengke-sengke mo, ya. Apalagi mawana biasa kena mau totomo bulan teh biasa batu manggi ibang masing sengke. Padahal kombina batu ya kurang-kurang ngomo ya bela uang belanja. Ya. Tapi anda bulan-bulan mangura kok biasa kok masana-sana ngomo to minanya bang ngomo to. Ya. Fakta Bapak Ibu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan ini yang kadang kita tidak mampu untuk melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya. Apa yang Tuhan katakan atas apa yang Tuhan perbuat ketika Tuhan telah menyediakan, menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, itu beberapa kali Tuhan menyampaikan seperti itu. Untuk mau memperkenalkan, memberikan sebuah penegasan tentang siapa Dia, Tuhan yang sesungguhnya selalu ada menyertai dan menuntun kehidupan kita bersama. Bahwa Tuhan tidak pernah untuk lalai dalam janjinya untuk mengantar umatnya sampai kepada tempat tanah yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Bangsa Israel cepat meragukan kuasa Tuhan dan kehadiran Tuhan untuk menjamin kehidupan mereka dalam perjalanan ini. Dan Tuhan menjawab keluhan mereka. Juga kemudian ketika mendatangkan burung puyuh manna untuk kehidupan sehari-hari bagi mereka. Dan inilah cara Tuhan untuk semakin meyakinkan mereka umatnya bahwa Ia hari dalam pergumulan, setiap pergumulan, dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Hal yang sama kemudian bagaimana ditegaskan oleh Yesus kepada orang banyak yang datang mencari Dia. Pernyataan yang disampaikan oleh Yesus tentang siapa Dia. Sekalipun tentu bahwa orang sudah mengenal, banyak yang mengenal, banyak yang kemudian berbondong-bondong untuk menemui Yesus. Pernyataannya sampaikan, aku adalah roti hidup.
Bahkan dalam beberapa kali dia memperkenalkan dirinya tentang siapa dia. Akulah terang dunia, akulah pintu dan lain sebagainya. Bahwa dari dialah kita bisa menikmati makanan rohani yang Tuhan sudah karuniakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, yang memberikan jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi siapa yang percaya kepadanya. Apa yang Tuhan sampaikan, jawaban Yesus ketika muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah yang kami harus perbuat, apa yang harus kami lihat. Lalu Yesus menjawab mereka, inilah pekerjaan yang kehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Mereka meminta tanda apa yang Tuhan memperlihatkan. Ya tentu kembali mereka melihat bagaimana nenek moyang mereka hanya melihat dengan hati mereka, bukan dengan iman. Akan di Tuhan dan mati bangsia. Tetapi apa yang Tuhan Yesus mau katakan bahwa kamu akan makan roti yang diberikan oleh Bapakku, maka kamu akan hidup kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita akan bersama diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Kita bersama telah mempersiapkan hati kita untuk memaknai bagaimana berkat anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Tetapi selalu diingatkan kepada kita bahwa hati kita tidak akan melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, tetapi hati kita akan selalu tertuju kepada Yesus yang telah menyerahkan dirinya, telah mengorbankan dirinya, telah menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita, sehingga di dalamnya kita memperoleh jaminan kepastian kehidupan yang kekal. Itulah roti dalam tanda petik yang Allah sudah nyatakan bagi kita untuk kita makan dan nikmati sebagai makanan rohani bagi kita bersama untuk kehidupan yang kekal. Dan juga hari ini ada ketiga anak kekasih kita yang akan menerima sakramen baptisan kudus sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai orang tua yang akan menyerahkan anak-anak menjadi bagian dari ahli waris kerajaan Allah. Mereka juga adalah anak-anak Allah yang Allah kasihi, yang Allah selalu pelihara melalui orang tua dan keluarga, sehingga mereka juga adalah anak-anak yang berhak untuk mendapatkan janji Allah, bagi kamulah, bagi keturunanmu turun-temurun, sehingga mereka juga akan mendapatkan dan menikmati seperti apa dan bagaimana kerajaan Allah yang Tuhan sudah nyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah bersama-sama terus kita melihat bagaimana kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam segala situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada kekurangan, ada keterbatasan, tetapi kita percaya, kita yakin bahwa Tuhanlah Allah pemelihara hidup ini yang senantiasa menuntun dan menopang kehidupan kita dalam segala situasi apapun yang kita hadapi. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejenak dalam saat teduh, mari bersama kita kembali merenungkan perjalanan hidup kita. Apakah juga kita termasuk orang-orang yang menyaksikan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah berbagai situasi pergolakan, masalah, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Ataukah kita menjadi orang yang sudah meyakini kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, yang oleh kuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut telah memberikan jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kita.
mari bersama kita berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama segenap orang yang percaya di segala tempat, bersama kita nyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, saatnya kita hendak menyatakan syukur atas anugerah keselamatan dan hidup baru karunia Tuhan. Dan firman-Nya dari Keluaran 16 ayat 12 menuntun kita, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan
perhatian kita untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan kita yang sudah ya sedikit lagi kita doakan selesai. Semoga kita bisa gunakan secepatnya. Ada tanda kasih dari anggota jemaat, ini sayur rakbisa ya. Ya ini besar-besar ini. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau menawar sayur ini 100.000 satu kali. $500 satu kali. 500.000 dua kali, 500.000 tiga kali. Ya, terima kasih. Mari kita terus mendoakan untuk selesainya proses pembangunan gedung pelayanan kita. Terima kasih untuk mengangkat lelangnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus kita hari ini, yakni pelaksanaan sakramen baptisan kudus dan juga perjamuan kudus. Pertama kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi ketiga anak kekasih kita, yang sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat, didoakan pada hari Minggu, bahwa hari ini kita akan melayankan baptisan kudus bagi ketiga anak kekasih kita, Dev Abisai Sebastian Sepang, Benjamin Adrial Sepang, Peter Arjuna Sepang. Jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus. Demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat yang ke-16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan juga Allah keturunanmu.
Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada orang tua yang membaptis anaknya, saya persilakan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah, jawab saudara, apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah, jawab saudara, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah, jawab saudara, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Benjamin Adrial Sepang, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anakku Peter Arjuna Sepang, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
satu pujian atas baptisan Dev, Benjamin, dan Arjuna dari kelompok pelayanan 6.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menjadikan kami dan anak-anak kami menjadi bagian anggota tubuh Kristus, seperti yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon dalam anak-Mu yang tunggal, kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, anak-anak kami yang telah dibaptis, diperintah dan dipelihara, supaya mereka hidup dalam ketaatan dan melakukan setiap kehendak-Mu, dan supaya mereka dapat bertumbuh dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sambil mengakui kemurahan dan rahmat-Mu dan hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan rohani supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka juga dapat memuji memuliakan Tuhan. Karuniakan kekuatan kebijaksanaan bagi orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dalam mendidik dan juga dalam menuntun akan pengenalan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda yang akan terus menuntun kehidupan kita bersama-sama dalam kita memaknai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna. Dan Dia telah membebaskan kita dari segala sumber kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut didampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ia Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengakui penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun di dalam duka. Amin. Pujian kita bersama untuk mengantar kita dalam mempersiapkan diri kita dalam perjamuan kudus ini. Kuberikan bagimu tubuhku dan darahku. Kuberikan bagimu tubuhku darahku. Engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri
Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, tetapi dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Segala perkara telah tersedia, Bapak Ibu akan menerima perjamuan ini melalui pelayanan dari Bus Gereja, dan Bapak Ibu akan tetap berada di tempat masing-masing. Bapak Ibu dan saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan
dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan minuman ini. Kulihat kedamaian di salib yang kudus.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah satu bagian firman Tuhan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela ajaib benar Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Ia memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat. Dengan segenap hati kami nyatakan pujian dan syukur karena kasih-Mu Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban satu-satunya untuk segala pengampunan dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami bersyukur pula ya Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengeruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga telah menerima segala perkara yang baik. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan telah mengaruniakan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa, ya Bapa Surgawi, biarlah kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus mula, melalui perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami,
dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan bersama dengan jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka, dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Berdoa bersama-sama beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Saudara kami Bapak Hosea Kareng, Bapak Ajon Lande dalam pemulihan, Bapak Daniel Pipang, Oma Neli, Bapak Octavianus Pasolang, Ibu Kristina Nanna, Anak Joan Bandaso, Ibu Damaris Tandiallo, Bapak Eliasar, Nenek Gusti, anak kekasih kami Anne, Ibu Kurniati Galalande dalam pemulihan, orang tua terkasih kami Bapak J. Pali, Ibu Limbu Tandeng yang rencana operasi Makassar hari ini, Ibu Diaken Juharni dalam pemulihan, Nenek Gian, Bapak Penatua Arfol Pabuaran di rumah dalam pemulihan, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Dan kami percaya bahwa Tuhan tahu dan mengenal apa yang mereka alami, apa yang mereka saat ini dalam setiap kondisi mereka. Jamah pulihkan mereka Tuhan oleh kuasa Tuhan, melalui obat-obatan, segala bentuk perawatan yang mereka terima, maka minum, Tuhan berkati semuanya, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia, dalam segala keterbatasan kelemahan mereka karena faktor usia. Namun kami percaya bahwa mereka mampu melihat kuasa dan kasih Tuhan dalam menikmati menjalani masa tua mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini merasakan duka cita. Keluarga almarhum John Robert Sule, orang tua dari Bapak Robi DP Sule, atau ibu mertua dari Ibu Aswita Reta. Berdoa bagi keluarga almarhum Bapak J. B. Rantebungin yang rencana pada tanggal 9 Agustus ini ya Tuhan akan laksanakan ibadah pemindahan jenazah ke Sanggala. Berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang merasakan duka cita karena ditinggalkan kekasih-kekasih mereka. Tuhan hiburkan kekuatan mereka untuk mampu melihat dalam duka yang mereka alami. Dalam rasa kehilangan mereka Tuhan ada selalu menyertai, menopang dan menghiburkan mereka. Berdoa bagi segenap jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat. Biarlah sungguh mampu melihat setiap berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan mampu melihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan memberkati setiap perjuangan untuk masa depan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak kami. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk segala pelayanan yang boleh kami angkat bersama-sama dalam sepanjang seminggu ke depan ini. Baik ibadah keluarga, ibadah insidentil, Tuhan berkati. Segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken dalam tanggung jawab ini ya Tuhan. Bila sungguh kami tetap dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa untuk rencana rapat evaluasi program masjid gereja akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus yang akan datang. Tuhan berkati untuk semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk melihat dan mampu kami untuk mengevaluasi setiap apa yang boleh kami kerjakan, pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan juga untuk melanjutkan apa yang akan kami kerjakan segala bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa kepadamu untuk pelaksanaan sidang raya PGI yang akan dilaksanakan pada awal November yang akan datang. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk segala persiapan panitia. Berkati ya Tuhan, biarlah kiranya satu harapan kerinduan kami bahwa kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, semua karena campur tangan daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami mampu sebagai tuan rumah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut para tamu kami yang akan menghadiri sidang raya PGI ini. Kami juga terus berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang terus dikerjakan. Tuhan memberkati segenap panitia, memberkati segenap jemaat Tuhan untuk bersama-sama terus boleh mendukung kelanjutan pembangunan ini. Satu harapan kerinduan kami bersama ya Tuhan bahwa kiranya pekerjaan ini boleh diselesaikan dengan baik
sehingga tempat bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk dipersekutukan dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memberkati pemerintah kami dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Berkati segenap anggota legislatif, berkati semua yang Tuhan pakai, berkati aparat TNI Polri dalam tanggung jawab mereka untuk menjaga keamanan. Biarlah kiranya Tuhan semuanya sungguh-sungguh dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk selalu memikirkan kemajuan pembangunan bangsa negara kami, bahkan daerah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa di surga, kami menghadapi pemilu kada ke depan dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Berkati segala persiapan para pihak penyelenggara. Dalam satu harapan kami ya Tuhan, bahwa kiranya pemilihan ini boleh berjalan dengan baik, semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami dalam kami bersekutu, dalam kami memuji Engkau. Juga Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami bersama-sama untuk kami boleh nyatakan tanda syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan berkati apa yang boleh kami persembahkan hari ini. Biarlah semuanya dipakai, dipergunakan dengan baik. Baik dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, juga di dalam melanjutkan pembangunan gedung pelayanan ini. Semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah pakai, Tuhan libatkan dalam persekutuan kami pada saat ini, bersama dengan majelis gereja, pemain musik, kantoria, tim multimedia, bahkan segenap pekerja gereja. Semua yang Tuhan pakai libatkan di tengah jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan atas pelayanan kami. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar. Tuhan berkati semua yang akan mengambil bagian, biarlah boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk bersama-sama dalam beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Dalam tuntunan kasih, kuasa-Mu Tuhan menyertai kami. Dimanapun kami berada, nama Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan. Ini kami Tuhan yang datang kepada-Mu dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.
Tuhan, pergilah, maknailah panggilan sebagai orang yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan hiduplah senantiasa dalam kerinduan untuk semakin mendekatkan diri ke hadapan Allah. Karena itu arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan yang memberlakukan firman. Mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan melalui pujian Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang semar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Silakan jemaat bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kudaki jalan, tetap doaku inilah, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak dan cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan,
mana?